Presiden Jokowi menghadiri hari puncak penanaman mangrove di Taman Wisata Alam atau TWA di Angke Kapuk, Jakarta Utara. Jokowi pun ikut turun ke rawa mangrove untuk menanam bibit mangrove bersama jajaran pejabat Polri dan TNI. Terlihat juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Listio Sigit, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Mereka ikut masuk ke dalam rawa untuk menanam benih mangrove. Penanaman mangrove ini juga dilakukan secara bersamaan di 370 tempat taman mangrove di seluruh Indonesia. Jokowi mengatakan Indonesia memiliki hutan mangrove terbesar di dunia. Menurut Jokowi, Indonesia mempunyai 3,7 juta hutan mangrove yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita memiliki mangrove terluas di dunia, 3,3 juta hektar hutan mangrove kita, terbesar di dunia. Itu yang harus kita rawat, kita pelihara, kalau di tempat-tempat yang kritis kita tanami kembali, sehingga jangan sampai ada hutan mangrove kita yang rusak. Karena ini mangrove penting, yang pertama mengembalikan habitat untuk kepiting, ikan, ada biawak, ada monyet, ada burung-burung banyak sekali. Di sini ada burung elang yang sudah mulai kembali lagi datang. Saya kira proses menanam kembali hutan mangrove ini tidak hanya di sini saja, tetapi di seluruh tanah air harus terus dilakukan. Jokowi pun berpesan agar semua jajaran yang terlibat dalam penanaman kali ini ikut menjaga dan melestarikan hutan mangrove sehingga tidak ada yang rusak kembali. Dari Jakarta, Bagus Prasetya dan Dias Triawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kembali lagi di iNews Pagi bersama saya Yasmin Tania dan rekan saya Bayu Pradana. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Hindari petugas kepolisian, sejumlah kendaraan roda 2 nekat melawan arus di jalur bus Transjakarta Jatinegara, Jakarta. Selain motor, pengendara mobil turut berjalan mundur agar tak terkena tilang. Sejumlah pengendara roda 2 dan roda 4 nekat melawan arus di jalur bus Transjakarta di Jalan DI Panjaitan, Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur. Pengendara motor berputar balik melawan arus, sedangkan sejumlah mobil nampak berjalan mundur untuk kembali jalur umum. Aksi lawan arus dilakukan para pengendara dilakukan demi menghindari adanya petugas kepolisian yang berjaga di ujung jalur bus Transjakarta. Akibat arus lalu lintas sempat tersendat. Selain itu, ulah para pengendara tersebut tentunya sangat membahayakan dan dapat menyebabkan kecelakaan arus lalu lintas. Bahaya buat pengendara yang di belakangnya. Cuman kalau bisa sebenarnya biasanya juga ada yang jaga di situ pagi. Cuman kalau udah sore kayak nggak ada yang jaga, cuman jaganya lebih ke arah lampu merah. Harusnya kalau dijaga yang di depan ini kan kendaraan nggak mungkin masuk lewat jalur busway ya. Sementara dihimbau bagi pengendara agar tetap mematuhi tata tertib lalu lintas agar tak menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Diketahui kini polisi kembali menerapkan tilang manual di sejumlah titik. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. KPK memeriksa politikus Partai Demokrat Andi Arief. Hal ini terkait kasus korupsi Bupati Memberamo Tengah Papua nonaktif Ricky Hampagawak. KPK memeriksa Andi Arief sebagai saksi terkait kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang senilai 200 miliar rupiah yang menjerat tersangka Bupati nonaktif Memberamo Tengah Papua Ricky Hampagawak. Andi mengaku ditanya pengakuan dari Ricky Pagawak perihal aliran uang korupsi ke pihak Demokrat. Andi membantah aliran korupsi Ricky Pagawak mengalir ke Partai Demokrat. Ia menyebut uang korupsi Ricky diduga mengalir ke kader partai. Yang menerima bantuan dari Pak
Di KPK saya diminta untuk tolong ya untuk mengembalikan uang itu. Untuk menekan. Saya belum tahu, belum jelas. Itu ada Demokrat Pak yang menerima di Infokan. Nanti saya kemukakan itu. Siapa Pak kira-kira Pak? Jadi tadi berapa pertanyaan Pak kira-kira Pak? Pertanyaannya cuma 3. Soal aliran uang itu Pak. Ya enggak. Diminta tolong untuk konfirmasi aja. Jadi nggak ada masalah. Saat ini KPK belum mengungkap materi pemeriksaan politikus senior ini dan akan terus mendalami kasusnya. Dari Jakarta, Nisa Syahib, Leman, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur BTS Baktikominfo telah rampung. Dari hasil penyelidikan dan observasi, kerugian negara atas kasus ini mencapai 8 triliun rupiah. Kejaksaan Agung melalui perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menyampaikan total kerugian negara atas kasus BTS 4G Kominfo mencapai 8,32 triliun rupiah. Angka ini diperoleh dari perhitungan 3 biaya kegiatan yakni penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Perhitungan ini juga melibatkan sistem analisis, klarifikasi hingga observasi fisik dari sejumlah ahli. Adapun 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Di antaranya AAL, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, GMS, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, YS, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, MA, Account Director PT Huawei Tech Investment, dan Komisaris Holitek Media Synergy berinisial IH. Terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal: biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Kami telah menetapkan 5 tersangka atas kasus BTS ini. Yang pertama adalah AAL, kemudian GMS, YS, MA, dan IH. Kasus korupsi BTS Baktikominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital 4.200 site BTS yang berujung pada rekayasa dan pengadaan hingga harus dibayar negara. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Abdul Rosyid, dan Ade Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Kepala Bea Cukai Makassar Adi Prabowo sebagai tersangka penerima gratifikasi. KPK meningkatkan perkara ke tahap penyelidikan setelah diperkuat dengan cukupnya alat bukti. Andi Pramono, Kepala Bea Cukai Makassar, menjadi sorotan setelah aset kekayaannya dianggap tidak sesuai dengan profil. PPATK kemudian mengungkap transaksi mencurigakan. Guna memperlancar penyelidikan, Andi Pramono telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri. Kebijakan ini diusulkan oleh KPK. KPK sudah memiliki cukup bukti untuk melanjutkan proses penyelidikan, di antaranya menggeledah kediaman Andi Pramono. Selama penggeledahan, tim penyidik menemukan dan menyita berbagai dokumen dan alat elektronik yang akan diselidiki terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Jadi sudah ada tersangkanya ya, untuk dugaan penerimaan gratifikasi oleh pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Tentu menaikkan proses penyidikan ini karena kami telah memiliki adanya kecukupan alat bukti, gitu ya. Teman-teman juga pasti tahu bahwa kami akan umumkan secara resmi identitas dari tersangka dimaksud, tepatnya dugaan penerimaan gratifikasi, ya. Pada saatnya nanti ketika proses penyidikan ini cukup, ya. Andi Pramono tercatat memiliki harta mencapai 14,8 miliar rupiah.
Pihak KPK masih akan menindaklanjuti kasus dugaan tindak pidana korupsi ini yang dilakukan oleh pejabat Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Leman, Anugrah Surya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga berdesakan mengantre untuk mendapatkan bantuan sosial atau bansos beras dari pemerintah di depan kantor pos Purwakarta, Jawa Barat. Warga mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras di tengah kesulitan yang sulit. Beginilah suasana antrean panjang warga untuk mendapatkan bantuan sosial beras dari pemerintah di depan kantor pos Purwakarta yang berlokasi di Jalan KK Singawinata, Purwakarta. Warga terus berdatangan untuk mendapatkan bansos beras seberat 10 kg. Mereka rela berdesakan dan berjam-jam untuk mendapatkan bansos tersebut. Pemberian bansos beras di pos pusat Purwakarta ini diperuntukkan bagi ratusan warga dari 2 desa atau kelurahan di Kecamatan Purwakarta Kota. Rata-rata warga mengaku rela antri berjam-jam agar bisa mendapatkan bansos beras. Mereka pun mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras di tengah kehidupan yang sulit. Sejam setengah. Sampai sekarang belum dapat? Belum. Belum dapat? Iya. Udah lama. Oh gitu? Iya. Berapa jam, Bu? Jam 8. Bu, kenapa mau ngantri, Bu? Ambil beneran. Karena perlu ya? Perlu butuh. Bansos berupa beras seberat 10 kg kepada warga yang menerima terdaftar di Program Keluarga Harapan atau PKH. Bansos ini sangat membantu ekonomi warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional daerah kembali meroket hingga tembus Rp33.000 per kilogram. Dan agar tetap bisa menghemat, sejumlah warga memilih untuk membeli telur pecah. Kembali meroketnya harga telur ayam pasca Lebaran terjadi di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pagi tadi. Harga telur ayam yang sebelumnya telah mencapai kenaikan secara bertahap hingga Rp30.000, kini terus meroket hingga mencapai Rp33.000 per kilogram. Sementara itu di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, terpantau terus mengalami kenaikan yang signifikan. Senin pagi harga telur ayam yang semula berkisar di angka Rp25.000 hingga Rp26.000, kini tembus Rp32.000 per kilogram. Tingginya harga telur ayam membuat sebagian warga terpaksa beralih membeli telur pecah yang harganya lebih murah jika dibandingkan dengan harga telur utuh. Harga telur pecah sendiri satu butirnya berapa, Bu, dijual? Satu butir kena 2.000. Kena 2.000. Iya. Sebelumnya Bang berapa, Bu? 1.000. Berarti untuk telur pecah ada kenaikan dulu? Iya, Mas. 2.000, Mas. Oh, harga telur berapa, Bu, sekarang sini, Bu? Sekarang udah nyampe 32. 32. Harga normalnya, Bu? Harga normalnya biasanya 25, 26. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah turun tangan untuk mencarikan solusi agar harga telur ayam di pasaran kembali normal. Dari tim liputan iNews melaporkan. Carta Politika merilis survei terbaru terkait elektabilitas bakal calon presiden 2024. Siapakah yang paling dominan? Jawabannya usai jeda berikut ini, tetaplah di News Pagi.